Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi. Materi aplikasi turunan ya. Subbab kemonotonan fungsi. Secara grafik, kalian perhatikan grafik berikut. Jika kurva suatu fungsi itu merupakan sebuah kurva mulus, ya, ini kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah kalian amati. Nah, kalau dari kiri bawah, dari kirinya di bawah ya, kanannya di atas. Nah, ini namanya fungsi monoton naik. Ini juga naik. Tetapi ketika dari kiri atas, kirinya di atas tapi kanannya di bawah, nah ini namanya fungsi monoton turun. Jadi pada gambar berikut, pada selang ya, selang X kurang dari A, bilangan-bilangan yang kurang dari A, berarti selangnya di sini. Fungsi ini dikatakan sebagai monoton naik. Dan pada selang lebih besar dari B atau ditulis X lebih dari B, fungsi juga dikatakan monoton naik. Sedangkan pada interval A sampai B atau ditulis A kurang dari X kurang dari B, maka fungsi dikatakan monoton turun. Itu ya, itu tentang fungsi naik atau fungsi turun, kurva naik atau kurva turun. Nah, secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun itu dirumuskan sebagai berikut. Misalkan fungsi f itu terdefinisi di selang I. Fungsi f dikatakan naik pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1-nya kurang dari X2, maka nilai Fx1 kurang dari Fx2. Nah, kita lihat gambarnya ya. Setiap X1 dan X2 di I dengan X1-nya kurang dari X2, jadi pada interval ini, kan tadi dikatakan naik ya, setiap bilangan yang ada pada interval ini, di mana X1-nya kurang dari X2, berarti bilangan X1 itu lebih kecil daripada bilangan X2, maka Fx1-nya, Fx1-nya di sini, X1-nya kan di sini ya, Fx1-nya berarti Fx1 itu adalah Y ketika X-nya sama dengan X1, akan nilainya di bawahnya Fx2. X2-nya tadi di sini kan, maka Fx2-nya di sini. Berarti Fx1 kurang dari Fx2 jika X1-nya kurang dari X2. Begitu tentang fungsi naik. Jadi ketika X1-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya juga akan kurang dari Fx2. Tetapi ketika fungsi turun didefinisikan sebagai berikut. Fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya lebih besar dari Fx2-nya. Kita lihat di fungsi naik, fungsi turun. Ketika X1 di sini X1 kurang dari X2, ya, maka terlihat bahwa Fx1 lebih tinggi daripada Fx2. Lebih tinggi atau lebih besar. Maka dikatakan dia adalah fungsi turun. Itu secara aljabar tentang fungsi naik dan fungsi turun.
Nah, kemarin kalian sudah paham, sudah mempelajari bahwa turunan pertama dari f aksen X itu memberikan makna kemiringan atau gradien dari garis singgung pada grafik f di titik X. Turunan pertama itu memberikan makna sebagai kemiringan atau gradien dari suatu garis singgung pada grafik f di titik X. Nah, jika f aksen X-nya itu lebih dari 0, maka garis singgung naik ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas. Tetapi jika f aksen X-nya kurang dari 0, maka garis singgungnya akan jatuh ke kanan atau dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat gambar 3. Nah, ini ya. Ternyata pada interval kurva itu naik. Di sini ya naik ya. Ini turun sampai sini turun. Ini naik lagi. Pada interval dia itu naik, garis singgungnya itu mesti dari kiri bawah ke kanan atas. Garis singgung yang bentuknya seperti ini, dari kiri bawah kanan atas itu f aksen X-nya, nilai f aksen X-nya pada X sama dengan titik ini itu lebih dari 0 atau positif. Nah, ini naik juga kan? Ini dari ini ke sini kan juga naik. Pada interval dari sini ke sini dia juga naik. F aksen X-nya itu lebih dari 0 atau gradiennya itu mesti positif. Tetapi ketika kurvanya turun, gradien garis singgungnya bentuknya seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, garis yang dari kiri atas ke kanan bawah itu gradiennya bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, jadi kalian dapat menggunakan teorema ini untuk menentukan fungsinya naik atau turun. Bagaimana teoremanya? Teoremanya misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f-nya mempunyai turunan, jadi dia harus punya turunan ya. Jika f aksen X-nya itu lebih dari 0 dalam selang I, maka f-nya merupakan fungsi naik. Sedangkan jika f aksen X-nya itu kurang dari 0 dalam selang I, maka f-nya merupakan fungsi turun. Nah, itu ya. Ini gambarnya. Nah, untuk memperjelas, kita lihat contoh ini. Tentukan selang atau interval di mana fungsinya naik atau turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15. Nah, untuk menentukan interval di mana itu fungsinya naik atau turun, yang pertama kita lakukan sesuai teorema tadi adalah kita menentukan turunannya. Turunan dari fungsi f(x). Turunannya adalah f aksen X sama dengan 3x kuadrat min 6x. Nah, setelah ini kita akan mengecek
pada interval berapa dia bernilai positif, pada interval berapa f aksen X-nya ini bernilai negatif. Untuk mengecek itu, kita membutuhkan pembuat 0 dari fungsi f aksen X. Jadi f aksen X-nya kamu sama dengan kan 0, maka ketemu X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, setelah ketemu pembuat 0, kita tuliskan di garis bilangan. Siapa tadi pembuat 0-nya? 0 dan 2. Nah, ditulis di sini ya, 0 dan 2. Setelah itu, berarti garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Di sebelah kirinya 0, antara 0 sampai 2, dan di sebelah kanannya 2. Nah, kemudian kalian uji. Berarti kamu ambil salah satu bilangan yang di sebelah kirinya 0. Di sini dicontoh diambil bilangan itu negatif 1. Negatif 1 masukkan ke f aksen X tadi. Sini X-nya diganti negatif 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi 6 kali negatif 1. Berarti sama dengan 9. Terus lanjut. Antara 0 sampai 2 kalian cek juga. Kalian cek, misalkan bilangan antara 0 sampai 2 itu 1. Setengah juga boleh, 1,5 juga boleh, tapi lebih mudah kita ambil 1. 1 kita masukkan ke f aksen X. Jangan ke fx ya, ke f aksen X. Karena kita mau mencari nilai f aksen X-nya itu positif atau negatif. Yang dicari f aksen X-nya. Nilai f aksen X-nya, bukan nilai fx-nya. Nah, 1 kita masukkan ke sini, 3 kali 1 dikurangi 6 kali 1 berarti min 3. Min 3 itu adalah kurang dari 0. Begitu juga yang sebelah sini ya, lebih dari 2. Itu misalkan 3 dimasukkan ternyata nilainya 9. 9 itu lebih dari 0. Artinya pada interval kurang dari 0, f aksen X-nya bernilai lebih dari 0. Gitu ya. Sehingga fx-nya dikatakan naik pada interval kurang dari 0. Begitu juga di sini, karena f aksen X-nya lebih dari 0 berarti fx naik pada interval X lebih dari 2. Dan fx itu turun ketika f aksen X-nya kurang dari 0. Berarti fx turun pada interval antara 0 sampai 2. Atau ditulis 0 kurang dari X kurang dari 2. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, tentukan selang atau interval di mana fungsinya naik atau turun. Berarti ini tadi ya, fungsinya naik ketika X kurang dari 0 atau X lebih dari 2, dan fungsi interval turun fungsinya turun pada interval antara 0 sampai 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik atau fungsi turun dari fungsi berikut. Nah, sama ya. Berarti kita tentukan turunan pertamanya dulu. Karena bentuknya ini adalah U per V, maka kita gunakan f aksen X-nya itu dengan rumus U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat, ya. Nah,
U-nya siapa? U aksennya siapa? Kita buat U-nya dulu ya. U-nya adalah E kuadrat plus 3. V-nya adalah X min 1. Maka U aksennya adalah 2X. V aksennya adalah 1. F aksennya pakai rumus U aksen V berarti 2X kali X min 1 dikurangi V U V aksen U nya ini V aksennya berarti 1, ini 1 ya, per V kuadrat berarti X min 1 kuadrat dijabarkan 2X kuadrat min 2X dikurangi X kuadrat min 3. Terus ini X min 1 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita tahu F aksennya adalah X min 1 kali X min 3 per X min 1 kuadrat. Kemudian kita cari pembuat nolnya atau titik kritis, namanya titik kritis, titik stasioner juga disebut juga titik stasioner. F aksen X nya disama dengankan 0, berarti pembilangnya disama dengankan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Kemudian penyebutnya tidak boleh bernilai 0, ya kan? Penyebut kalau bernilai 0 nanti tidak terdefinisi. Oleh karena itu X min 1, penyebutnya tadi X min 1 tidak sama dengan 0. Berarti X nya tidak sama dengan 1. Nah, setelah itu kita uji pada garis bilangan. Yang dimasukkan ke garis bilangan adalah min 1, 3, ya, min 1, 3, dan tanpa 1. Nah, jadi 1 di sini bolong. Min 1, 3, ini dari ini ya, min 1 dan 3. Dan tanpa 1 karena X nya tidak boleh bernilai 1. Jadi di sini bolong. Kemudian kita cek nilainya. Pada interval kurang dari min 1, pada interval kurang dari min 1 kita ambil misalkan min 2, kita masukkan ke F aksennya tadi. Aksennya di atas tadi ya, min 2 kita masukkan, kita kembali ke atas. Nah ini ya, min 2 ditambah 1 itu min 1, min 2 dikurangi 3 itu min 5. Berarti min 5 kali min 1, 5 ya, per min 2 min 1 itu min 3 dikuadratkan 9. Berarti 5 per 9. 5 per 9 itu bilangan positif atau negatif? Ya, dia bernilai positif. Begitu juga ini antara min 1 sampai 3. Min 1 sampai 1, antara min 1 sampai 1. Diambil 0 ya, dimasukkan ketemunya min 3, antara 1 sampai 3 dimasukkan 2 ya, ketemunya juga min 3, berarti kurang dari 0, ini juga kurang dari 0. Kemudian lebih dari 3 dimasukkan 4 bilangannya, ketemunya 5 per 9, 5 per 9 itu lebih dari 0. Jadi Fx naik ketika F aksen X nya adalah lebih dari 0 pada interval X kurang dari min 1 dan X lebih dari 3. Dan hati-hati yang ini, yang satunya
fx-nya turun, itu antara min 1 sampai 3. Ya kan? Dia kan bernilai negatif ya, antara min 1 sampai 3, tetapi 1 tidak boleh ikut. Ini bernilai negatif, ini juga negatif kan? Tapi 1 tidak boleh ikut. Jadi nanti dipecah, fx-nya turun pada interval antara min 1 sampai 1 atau antara 1 sampai 3. Ditulisnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, itu materinya. Kemudian tugasnya adalah ada 5. Jika fx kuadrat min 6x plus 8, maka fungsi akan naik pada interval. Kita cek ya, diturunkan, cari f aksen x-nya, cari f aksen x-nya sama dengan 0, taruh di garis bilangan, dari garis bilangan itu ada berapa interval, kemudian dicek tanda. Fungsi naik apabila f aksen x-nya positif. Nah, di mana intervalnya? Grafik fungsi itu turun pada interval, sama ya prosesnya. Dia turun kalau f aksen x-nya bernilai negatif. Nomor 8 juga sama. Nomor 9 juga sama. Nah, ini yang agak sulit nomor 10. Fungsi fx turun hanya pada interval ini. Nah, jadi yang diketahui nanti adalah interval dia turun. Interval dia turun berarti antara 2/3 sampai 8. Nah, ini 2/3 sampai 8 itu sebagai pembuat 0 dari fungsi ini, fungsi turunan ini. Ini diturunkan, disama dengankan 0, hasilnya adalah 2/3 dan 8. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu nilai A dan B-nya. Oke, kalian kerjakan ya nanti. Kalau IC, kalau nggak ada ABC-nya ya, kalau nggak ada ABC-nya dan nggak ada perintah untuk upload foto, cara mengerjakannya diisi aja. Diisinya X kurang dari 2, gitu aja. Nggak usah dikasih kata-kata bla 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 gitu ya. Cuma ini tuh aja, X kurang dari 2. Atau ini begini, kalau ini ada ataunya nggak apa-apa. Ini ya. Oke, gitu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.